Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan menghormati pemimpin. Di dalam berbangsa dan bernegara, keberadaan seorang pemimpin merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Tanpa adanya pemimpin, sebuah negara tidak mungkin berjalan sesuai apa yang diharapkan, baik dalam aspek agama, sosial, dan budaya. Islam sebagai agama universal mengatur semua aspek kebutuhan manusia. Suatu hal yang sangat kecil pun seperti keluar masuk kamar mandi diatur dalam agama Islam. Apalagi dalam urusan bernegara yang lingkupnya sangat besar dan menjadi kebutuhan pokok umat manusia. Oleh karena itu, di dalam agama Islam, pemeluknya diwajibkan agar taat dan menghormati pemimpin serta dilarang menghinanya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. An Abi Bakrata qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul man akrama sultanallahi fid dunya akramallahu yawmal qiyamah wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanallahu yawmal qiyamah. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memuliakan pemimpin di dunia, maka Allah akan memuliakannya di akhirat. Namun, barang siapa merendahkan pemimpin di dunia, maka Allah akan merendahkannya di akhirat. Secara garis besar, dalam hadis di atas, terkandung dua hal pokok dalam urusan kepemimpinan. Pertama, menjelaskan sebuah gambaran bahawa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya agar selalu mematuhi serta memuliakan pemimpinnya. Karena pemimpin merupakan faktor utama berjalannya tata kelola sistem dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, baik dalam hal yang cakupannya kecil seperti pemimpin rumah tangga hingga hal yang cakupannya besar yaitu pemimpin negara. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya agar senantiasa taat dan patuh kepada pemimpin. Kewajiban taat serta menghormati pemimpin dalam hadis di atas diperkuat dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ibnu Katsir dalam kitab At-Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahawa selain mengandung kewajiban patuh kepada Allah dan Rasul, ayat ini juga menjelaskan kewajiban seorang Muslim agar patuh kepada pemimpin selagi perintahnya bukan dalam hal yang diharamkan serta hal-hal yang menimbulkan mafsadah. Oleh karena itu, yang harus digarisbawahi adalah ketaatan kepada pemimpin ialah bukan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah harus lebih didahulukan daripada ketaatan kepada mereka. Terkait dengan hal ini, Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'syiyatil khaliq wa innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Hal pokok kedua tentang kepemimpinan yang terkandung dalam hadis di atas ialah larangan menghina serta memberontak kepada pemimpin, karena
merendahkan atau menghina merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan moral kemanusiaan. Oleh karena itu, Islam melarang kepada umatnya untuk menghina sesama, apalagi kepada pemimpinnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim." Cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Sedangkan hadis yang secara eksplisit melarang seorang muslim untuk menghina kepada pemimpinnya dapat tergambarkan dalam potongan sabda Nabi di atas sebagaimana berikut. Man ahana sultanallahi fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa merendahkan, menghina pemimpin di dunia, maka Allah akan merendahkannya di akhirat. Selain melarang menghina pemimpin, Nabi Muhammad sangat melarang umatnya memberontak kepada pemimpin, walaupun pemimpin tersebut zalim. Memberontak dengan cara memerangi pemimpin yang zalim, walaupun dengan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, sangat tidak diperbolehkan, karena hal itu akan menimbulkan perpecahan, bahkan pertumpahan darah, sehingga menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Atas dasar itulah, jika kita sebagai pihak yang dipimpin kemudian berpaling dari kepemimpinan mereka dengan cara menampakkan penolakan atau dengan cara menghina mereka, maka hal tersebut merupakan suatu hal yang diharamkan dalam agama. Rasulullah bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Barang siapa membenci tindakan kebijakan yang ada pada penguasanya, hendaklah dia bersabar, karena siapa saja yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa seakan-akan sejengkal saja, maka dia akan mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat untuk melarang kaum muslimin keluar untuk memberontak terhadap seorang pemimpin, apalagi mereka melakukan hal-hal yang menyimpang selama hal tersebut tidak termasuk amalan kufur. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah tentang wajibnya taat kepada mereka dalam hal-hal yang bukan maksiat, dan selama belum tampak pada mereka kekafiran yang nyata. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit, ia berkata, "Da'ana Rasulullah fabaya'nahu, fakana fima akhadha alaina an baya'ana ala sam'i wa ta'ati fi mansyatina wa makrihina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa an la nunazi'al amra ahlahu, qala illa antaraw kufran bawaha indakum minallahi fihi burhanun." Rasulullah memanggil kami, lalu kami berbaiat kepada beliau. Di antara yang beliau tekankan kepada kami adalah agar kami selalu mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam kesulitan ataupun kemudahan. Bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingannya mengalahkan kepentingan kami sekalipun, tetap wajib taat. Dan tidak boleh kami mempersoalankan suatu perkara yang berada di tangan ahlinya, penguasa. Selanjutnya beliau berkata, "Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu." Walaupun demikian, bukan berarti agama Islam pro dengan kepemimpinan yang otoriter. Tentunya, agama Islam sangat mengecam seorang pemimpin yang sewenang-wenang dan tidak memenuhi kewajibannya serta berbuat zalim. Kewajiban rakyat agar sabar serta tidak memberontak kepada pemimpin yang zalim, semata-mata untuk menghindari adanya perpecahan yang dapat menyebabkan pertumpahan darah serta mafsadah yang lebih besar. Ditulis oleh Mahasantri Mahat Ali,
Hasyim Al-Asy'ari